Action. You should know up front, this is not a love story. Drama. When the ship docks, I'm getting off with you. I had a bad habit of underestimating you. You must train hard. Comedy. This is Newspapers! It's your son. Horror. Movie or review. Hai, halo pemirsa PTV, apa kabar nih semua? Masih pada lagi sibuk ngapain nih? Lagi pemilu ya? Gak ada hubungannya sih pemilu sama movie on review. Tapi, well, now you're watching movie on review in BPI TV bersama saya tentunya Tommy Prastyo. Nah, seperti biasa nih selama 30 menit ke depan kita bakal ngebahas nih nge-review film-film yang yang udah tercipta di planet bumi kita tercinta ini. Nah, tentunya udah penasaran kan kira-kira apa ya tema kita pada episode kali ini? Ya langsung aja deh aku bocorin. Temanya pada episode kali ini kita bakal ngebahas nih film-film yang mengangkat satu tokoh. Jadi film ini menceritakan seorang tokoh yang memiliki cerita yang sangat berinspirasi. Nah, kira-kira film apa aja yang bakal kita review pada episode movie on review kali ini? Buat film yang pertama nih ada apa ya? Mendingan langsung lihat dulu aja VT-nya. Nih VT buat trailer yang pertama. Check it out. Who the hell is he? I don't know, sir. Some men change their times. One man changed the world for all time. My name is Gandhi, Mohandas K. Gandhi. Well, whoever you are, we don't want Gandhi mengisahkan cerita tentang tokoh kemanusiaan asal India, yaitu Mohandas K. Gandhi. Sebutan Mahatma yang familiar dengan Gandhi adalah julukan yang diberikan simpatisannya. Biografi audiovisual ini dimulai dari kematian Gandhi. Setelah insiden mengejutkan di akhir hayat si tokoh utama, alur diputar balik ke pangkal mula karir tokoh yang teguh dengan prinsip anti kekerasan itu. Gandhi mengawali karirnya sebagai pengacara. Dia hijrah ke Afrika Selatan dengan menjalani profesi itu. Perlakuan diskriminatif sempat ia rasakan di negeri Mandela itu. Perlawanan terhadap kultur itu pula yang menjadikannya dikenal hingga ke India, tanah kelahirannya. I will fast as a penance for my part in arousing such emotions, and I will not stop until they stop. His torment ended a nation's suffering. I remember that all through history, the way of truth and love has always won. His greatest weapon was peace. In this cause, I too am prepared to die. There is no cause for which I am prepared to kill. I want to change their minds, not kill them for weaknesses we all possess. We're required to stop it. And stop it we will. What you cannot do is accept injustice from Hitler or anyone. You must make the injustice visible. Gandhi, They're calling you Mahatma, great soul. starring Martin Sheen. What if they don't arrest you? What if they don't react at all? Something for your notebook. The function of a civil resistor is to provoke response. Sir John Gielgud, Mr. Gandhi will find it takes a great deal more than a pinch of salt to bring down the British Empire. Edward Fox, My intention was to inflict a lesson that would have an impact throughout all India. Ian Charlson, What Mr. Gandhi has forced us to do is ask questions about ourselves. Candice Bergen, You're a temptress. Just an admirer. Nothing's more dangerous. Trevor Howard,
John Mills, Rohini Hattangani, and introducing Ben Kingsley as Mohandas Gandhi. I am a Muslim, and a Hindu, and a Christian, and a Jew, and so are all of you. He offered the world a way out of madness. Men honored him. Women loved him. An empire feared him. A nation worshipped him. Long live Mahatma Gandhi! Albert Einstein said, generations to come will scarce believe that such a one as this, ever in flesh and blood, walked upon this earth. Gandhi, a world event. Wah, gimana pemirsa? Bagus nggak trailernya Gandhi ya nggak sih? Itu tadi trailernya Gandhi. Itu ada film pertama yang bakal kita angkat ya buat tema biografi kali ini. Nah, siapa sih Gandhi itu sebenarnya? Jadi pemirsa, Gandhi ini film tahun 1982 ini merupakan sebuah film inspirasional nih tentang seseorang yang inspirasional pula. Nah, pemirsa, Gandhi ini merupakan film biografi tentang Mohandas atau yang biasa disebut Mahatma Gandhi, seorang pejuang dari India yang sangat menginspirasi seluruh dunia dengan pemikirannya mengenai perdamaian, pemirsa. Bahkan nih slogan dari film ini aja udah sangat menginspirasi nih ya, slogannya nih. His goal was freedom for India, his strategy was peace, and his weapon was his humanity. Wow, itu kata-kata yang sangat bagus sekali sebenarnya, yang tak terpikirkan oleh saya sebelumnya. Oke, jadi nih pemirsa ya, di film ini polemik kebangsaan di India ini sangat tergambar nih pemirsa. Jadi mulai dari konflik antar agamanya hingga upaya genosida yang dilakukan oleh Inggris, kemudian juga Inggris di sini sebagai pihak penjajah India ya. Nah, cara yang diajarkan oleh Gandhi nih serta sudut pandangnya dalam menyikapi masalah-masalah di atas itu adalah pelajaran yang sangat penting yang dipetik dari film berdurasi lebih dari 3 jam ini nih pemirsa. Wah, nonton film 3 jam kayak gini pastinya bakal seru banget ya. Dan film ini nih disutradarai oleh Richard Attenborough dan film ini dirilis pada tahun 1982. Nah, kerennya nih film ini membawa pulang 8 piala Oscar nih pemirsa, termasuk Best Picture dan juga selain itu ada Best Director di tahun itu. Dan di film ini Mahatma Gandhi-nya sendiri diperankan oleh Ben Kingsley atau Krishna Banji nih, demikian nama aslinya ya pemirsa. Ia sangat tidak main-main nih pemirsa dalam bermain sebagai politikus India yang berhasil menaklukkan pasukan Inggris ini. Dia adalah aktor asal Inggris yang terkenal atas aktingnya sebagai Mohandas Mahatma Gandhi ini di film ini. Dan kemudian melalui film ini juga nih pemirsa akhirnya mengantarkan dia untuk meraih Best Actor Academy Awards Oscar kala itu pemirsa. Buat filmnya sendiri memperoleh rating 8,1 di IMDb dan di situs Rotten Tomatoes dengan average ratingnya itu sampai 8/10 pemirsa. Wah, so film ini worth it banget ya buat ditonton, tentunya buat yang penasaran seperti apa sih sosok Mahatma Gandhi ya, bisa tonton film Gandhi ini yang dirilis tahun 1982. Tapi nontonnya jangan yang bajakan ya, soalnya kalau bajakan gitu kan kayak illegal logging gitu, illegal logging apaan, kayak kalau mau nonton ya nonton DVD aslinya gitu, atau enggak nonton di bioskopnya tapi tahun 1982. Nggak penting banget. Oke pemirsa, tetap ya stay di Movie on Review, kita bakal ngebahas film-film lainnya. Kira-kira film apa ya yang bakal kita bahas lagi, tentunya tunggu aja, saksikan terus Movie on Review. Gandhi. Movie or review. Hai guys, ini aku Fatin. Jangan lupa nonton WPI TV terus di wpitv.steamik-wp.ac.id. Oke, jangan lupa ya.
WPI TV brings the world into you. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV. Saksikan WPI TV hanya di wpitv.timik.wp.ac.id WPI TV, Timik, wp.it.id WPI TV. WPI TV. Bring the world into you. Bring the world into you. Movie or review. Seperti biasa ya, saya kok masih agak kepikiran soal opening bumpernya Movie on Review itu kenapa harus ada ledakan gitu kan. Kayak nggak jelas, itu berasa kayak mau ngeledakin presenternya gitu. Oke, balik lagi nih di Movie on Review bersama saya Tommy Prastyo. Kita bakal ngebahas film lain nih. Tentunya yang temanya juga biografi juga ya. Kita bakal kali ini ada sesosok perempuan nih, sosok perempuan yang siapa ya kira-kira, mending lihat dulu aja trailernya. Ini dia trailer yang kedua buat kita review. Gentlemen, it is my special pleasure to introduce a woman who clearly needs no introduction. A very great actress on her first trip to London. Marilyn, is it true you wear nothing in bed but perfume? Darling, as I'm in England, let's say I sleep in nothing but Yardley's lavender. My Week with Marilyn mengisahkan potongan perjalanan karir Marilyn Monroe saat bekerja sama dengan sutradara dan aktor kawakan Inggris Laurence Olivier. Selama proses syuting, Marilyn mengalami kesulitan untuk memahami perannya dan bekerja sama dengan pemain dan kru di lokasi. Kondisinya semakin parah ketika suaminya, Arthur Miller, meninggalkannya sejenak untuk kembali ke Amerika. Marilyn mengalami gangguan motivasi dan sempat membuat proses syuting berhenti sejenak. Dalam keadaan tersebut, Marilyn mengenal Colin Clark, asisten sutradara film tersebut yang tergila-gila dengannya. Berada dalam kondisi labil dan kesepian, Marilyn menemukan kenyamanan bersama Colin. Mereka pun menghabiskan waktu bersama dan Marilyn dapat kembali bekerja dengan baik. Sebagai bukan siapa-siapa, Colin mendapatkan peringatan dari banyak hal perilaku Marilyn yang menggoda. Berada nyaris dengan dekat dengan mimpinya, Colin mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan terus menjadi pendamping setia Marilyn. Forget Marilyn Monroe. Forget Hollywood. Let it all go. First love is such sweet despair, Colin. Shall I be her? Who? Marilyn. Ya, itu dia tadi trailer dari film My Week with Marilyn Monroe. Nah,
dua kata nih yang rasanya nggak bisa dipisahkan ya kayaknya antara Marilyn dan Monroe. Ya, Marilyn Monroe. Dalam 20 tahun nih karirnya di industri hiburan Hollywood nih pemirsa, Monroe telah mencapai apapun yang diinginkan setiap orang yang pernah bermimpi untuk menginjakkan kakinya dan kemudian memiliki karir yang sangat cemerlang di termasuk industri hiburan yang terbesar ya di dunia. Terlepas dari tentu saja berbagai permasalahan-permasalahan, isu-isu, rumor-rumor pribadi yang oleh si Marilyn Monroe ini. Film My Week with Marilyn Monroe ini sebuah film yang mencakup sekelumit kisah dalam perjalanan panjang kehidupan Monroe nih, dengan naskah cerita yang sebenarnya diadaptasi nih pemirsa dari dua buku karya Colin Clark dan The Prince, The Showgirl and Me pada tahun 1995, serta ada buku yang berjudul sama, My Week with Marilyn pada tahun 2000. Nah, My Week with Marilyn ini berkisah mengenai pembuatan film The Prince dan The Prince and the Showgirl pada tahun 1957 oleh Laurence Olivier yang juga membintangi film ini bersama Marilyn Monroe. Dan kemudian jalan ceritanya sendiri dari film ini diambil dari sudut pandang si Colin Clark yang merupakan seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan masa kuliahnya dan memutuskan untuk memulai karirnya di industri film pemirsa. Keberuntungan menyapa Colin di awal karirnya ketika ia dipekerjakan dalam proyek pembuatan film The Sleeping Prince. Judul awalnya The Prince and the Showgirl ini ya pemirsa, sebagai asisten sutradara ketiga. Yang lebih beruntungnya lagi nih, ia justru diberikan tugas sebagai pengawas pribadi bagi Marilyn Monroe. Nah, artis yang semenjak lama telah begitu ia kagumi ini nih pemirsa. Kemudian untuk filmnya sendiri nih, My Week with Marilyn ini memperoleh banyak sekali penghargaan ya, ada di Academy Awards USA tahun 2012, ada USA Global Award, kemudian ada juga di MTV Movie Award pada tahun 2012 juga dapat penghargaan juga. Untuk ratingnya sendiri nih di IMDb mendapat rating 7 dan di situs Rotten Tomatoes dapat average ratingnya tuh sampai 84% gitu. Pokoknya buat yang mungkin pastinya sebagai penggemarnya Marilyn Monroe ini wajib banget ya buat nonton film My Week with Marilyn ini. Ya saya ingatkan lagi aja, nontonnya jangan yang bajakan ya. Kayaknya itu aja buat reviewnya si Marilyn Monroe. Tapi tenang, kita masih ada 2 film lagi yang akan kita bahas di episode Movie on Review kali ini. Apa itu filmnya? Tetap tunggu aja di Movie on Review.
Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Movie or review. As a child, she witnessed history. Violence has erupted on the streets of Rangoon. As a mother, she was devoted to family. How long are you going to be away? A week, or maybe 2. But when her country demanded freedom, You are the only person who can lead Burma into democracy now. she became its greatest hope. Your father fought and won independence for Burma. He has an opportunity to finish what he began. Kehidupan Aung San Suu Kyi memang tidak pernah jauh dari kata perjuangan. Ayah Aung San Suu Kyi meninggal di tiang eksekusi karena dianggap menjadi pemberontak. Saat dewasa, takdir Aung San Suu Kyi pun tak jauh berbeda. Dia sempat jadi tawanan selama 1 dasawarsa di negeri kelahirannya sendiri. Namun itu semua nggak menyurutkan langkah Aung San Suu Kyi. Batin Aung San Suu Kyi tergerak. Ia pun mulai aktif dalam kegiatan politik dan sempat memenangkan pemilihan umum. Sayangnya, pemerintah yang berkuasa tak bisa menerima kekalahan dan Aung San Suu Kyi pun harus jadi tahanan rumah. Selama 1 dasawarsa, Aung San Suu Kyi harus terpisah dari suami dan anak-anaknya. Bahkan sampai Michael Aeris tutup usia pun Aung San Suu Kyi tak bisa menemui suaminya. Family are denied any contact with her whatsoever. Comes the true story If she ever leaves Burma, they will never allow her to return. of a woman who spoke from the heart You are free to choose your husband and children or your country. What kind of freedom is that? and gave a voice to her people. The Nobel Prize laureate Aung San Suu Kyi. If you die, your people lose their best defender. Michelle Yeoh, David Thewlis. Pemirsa, The Lady ya udah sama-sama kita tonton ya trailernya. Keren banget. The Lady ini adalah film produksi kerjasama nih ternyata pemirsa antara Inggris dengan Prancis yang disutradarai pemirsa oleh sutradaranya. Iyalah sutradaranya yaitu oleh Luc Besson dan dibintangi oleh Michael Yeoh sebagai Aung San Suu Kyi dan David Thewlis sebagai suaminya. Nah, di sini Yeoh menggambarkan film sebagai sebuah kisah cinta yang luar biasa dengan latar belakang kekacauan politik. Dan gak heran kalau ternyata wanita ini kelahiran 19 Juni 45 ini mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian pemirsa. Kemudian perjuangannya yang gak ada habisnya untuk menciptakan demokrasi di Myanmar tanpa kekerasan ini berhasil menarik perhatian dunia. Siapa sangka di tangan sang sutradara Luc Besson ini, film berhasil menemui karakternya. Maklum, biasanya kan si Luc ini, saudaranya ini lebih dikenal dengan film-film yang beraroma yang maskulin, macho gitu kan. Kayak Taksi, kayak Transporter ya. Si Jason Statham kekernya kan kayak aku gini. Oke, gak usah dibahas. Dan peran aktris utamanya sendiri di sini Michael Yeoh pun terasa kental untuk menghidupkan The Lady. Film ini cukup layak menjadi inspirasi tentang makna sebuah perjuangan dan keteguhan selama mengalami hantaman dari berbagai sisi. Namun bagaimanapun film ini mengajarkan untuk tetap ada sisi optimis bahwa sebuah perjuangan seberat apapun itu pada akhirnya akan memberikan hasil yang positif apabila dilandasi oleh cinta. The power of love. Makanya buat pemirsa-pemirsa ya siapa semuanya tuh
The Power of Love itu bener-bener ngaruh banget ya ke kehidupan kita ya kayaknya. Yang penting satu sih, jangan mencintai kesendirian kalian. Apa? Nah, film ini sendiri nih pemirsa di IMDb mendapatkan rating 7,1 dan di situs Rotten Tomatoes ini mendapatkan average-nya tuh nyampe sekitar 50-60% gitu. Nah, kemudian kita ada juga nih film biografi yang baru-baru ini kemarin-kemarin ini heboh-hebohnya ya tentang Presiden Amerika pemirsa. Iya, film apa? Film Lincoln. Ya, film Lincoln. Jadi Presiden Amerika ini ternyata difilmkan juga ya. Nah, film Lincoln ini pemirsa adalah sebuah effort yang ini nih ada gambarnya. Lincoln ya di sini. Mirip banget ya si tokoh utama itu mirip banget sama si Abraham Lincoln. Ini ada foto-fotonya pemirsa, mungkin bisa dilihat nih lagi pakai topi kayak emang kayak Chaplin enggak Chaplin deh. Keren. Kemudian nih pemirsa, jadi film Lincoln ini merupakan sebuah effort yang menggambarkan ketokohan Abraham Lincoln secara lebih mendekati sejarahnya, bukan kisah-kisah karangan tentang pembasmian vampir ya by the way. Soalnya kan ada kan film Lincoln the Vampire Hunter gitu kan yang itu Lincoln jadi kayak membunuh vampir yang ya pokoknya itu beda sama film yang itu. Ini lebih sejarahnya seperti apa sih bagian dari hidup Lincoln, menceritakan sebuah episode penting dalam hidupnya nih sepanjang filmnya ini durasi hampir 2,5 jam. Kita akan melihat bagaimana si Lincoln berjuang agar amandemen ke-13 Undang-Undang Dasar yang dapat menghapuskan perbudakan di seluruh wilayah hukum Amerika Serikat agar bisa disahkan oleh DPR. Emangnya ada apa kan dengan perbudakan gitu kan? Ada apa sih perbudakan tuh kayak apa sih? Iya, tonton aja Django Unchained. Kan udah pernah dibahas juga kan filmnya Django Unchained. Dari nonton itu kan pasti tahu perbudakannya tuh kayak apa. Nah, terus buat yang udah tahu perbudakan ya, yang memperlakukan manusia yang dianggap kelas bawah sebagai barang hak milik, itu nggak benar. Kenapa mengesahkan pelarangannya itu agak susah kan? Nyatanya pada kala itu tuh tidak semua orang berpikiran demikian nih pemirsa. Bahkan persoalan mengenai boleh enggaknya perbudakan yang memicu ini dapat memicu perang Saudara Amerika selama Lincoln berkuasa. Kemudian negara-negara bagian di utara menuruti untuk dihilangkannya perbudakan, sedangkan negara-negara di bagian selatan tidak terima dan menuntut untuk pemisahan diri dari negara Amerika Serikat. Dan kemudian kelompok ini dikenal sebagai konfederasi. Nah, film Lincoln ini nih arahan oleh saudara Steven Spielberg ini pada tahun 2013 lalu memborong 12 nominasi Oscar nih bareng si Steven Spielberg. Dalam beberapa penghargaan lainnya juga film yang rilis tahun 2012 ini juga dalam salah satu nominasinya termasuk aktor terbaik untuk Daniel Day-Lewis sebagai pemeran Presiden Abraham Lincoln. Dan film ini mendapatkan rating nih di IMDb nyampe 7,5 dan di situs Rotten Tomatoes ada average ratingnya tuh nyampe 8/10 gitu. Well, itu tadi kita udah ngebahas 4 film biografi ya tentunya berdasarkan tema kita juga biografi film. Kita udah bahas 4 film. Dari pertama ada Gandhi dari India, kemudian juga ada si Marilyn Monroe, kemudian ada dari Vietnam juga, ada Lincoln juga. Well pemirsa, buat episode kali ini kayaknya kita udah cukup buat ngebahas film biografi. Buat pemirsa semuanya, terus saksikan Movie on Review ya. Movie on Review selalu kita akan nge-review film-film lainnya yang ada yang udah tercipta di planet kita ini. Saksikan terus Movie on Review hanya di wpitv.stimik-wp.ic.id beserta program acara lainnya juga bagus-bagus. Ini bisa dilihat nih websitenya. Kalau misalnya panjangan bisa dicatat. Well, pemirsa, akhirnya saya Tommy Prastyo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terus saksikan Movie on Review ya. Nah, buat ending segmen nanti nih kita bakal sama-sama lihat trailernya film Lincoln. Kayak apa sih yang mau penasaran
filmnya Lincoln seperti apa, ini dia trailernya. Dah. A bombardment from the largest fleet the Navy has ever assembled. 100 shells a minute till they surrender. Dear God. Mr. Lincoln, I hate them all. I do. I am a prejudiced man. Congress must never declare equal those whom God created unequal. You're going to try to pass the amendment to abolish slavery. No one's loved as much as you by the people. Don't waste that power. Come February the 1st, I intend to sign the 13th Amendment. A fight like this is to the death. Those Southern men are coming to propose peace. Abolishing slavery settles the fate for the millions now in bondage. And unborn millions to come. It's either the amendment or this Confederate peace. You cannot have both. Slavery, sir, it's done. Even if every Republican votes yes, we'd still be 20 votes short. Only 20? Slavery is the only insult to natural law. Even worthless, unworthy you ought to be treated equally before the law. These votes must be procured. Congressman, come cheap, few $1,000 and buy all you need. We can't buy the votes. Let me see what you can do. Think of all the boys who'll die if you don't make peace. I can't end this war until we cure ourselves of slavery. This amendment is that cure. We need 2 yeses. Get the hell out of here and get them. But how? I am the President of the United States, clothed in immense power. You will procure me these votes. Compromise. We risk it all. The war will be over in a month. We are guaranteed to lose the whole thing. You shoot me dead. I am voting yes. Leave the Constitution alone. Today we will vote. You insult God.